Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita saksikan tadi yaitu praktek salat ngebut ya. Praktek salat super cepat. Nah, ini akan kita kaji apakah salat yang ngebut demikian itu, apakah itu sah atau tidak? Apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Apakah itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah itu justru bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di sini akan kita tampilkan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Imam Ahmad ya. Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata, dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Nah, ini hadis dari Rasulullah SAW yang dikutip oleh Imam Ahmad tentang orang yang dikatakan sebagai orang yang penjahat ya. Penjahat ini adalah orang yang dikatakan sebagai orang yang mencuri dalam sholat ya. Siapakah itu orang yang mencuri ketika sholat? Yaitu dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Ini berarti ruku' dan sujudnya ini ngebut ya, super cepat. Tentunya di sini bukan hanya ruku' dan sujudnya saja yang ngebut, tapi tentu gerakan-gerakan yang lain seperti i'tidal, kemudian berdiri, kemudian duduk di antara dua sujud. Apakah itu juga at-tahiyat awal, apakah itu at-tahiyat akhir? Ya tentu semuanya dikerjakan dengan sangat ngebut. Tentu bacaannya di sini juga tentu bacaannya dibaca dengan bacaan yang super cepat. Nah, ini menurut hadis Rasulullah SAW, orang yang demikian itu adalah orang yang dikatakan sebagai pencuri. Nah, jadi pencuri yang paling jahat itu adalah orang yang ketika sholat dia mencuri gerakan sholat. Mencuri gerakan sholat yaitu orang yang ketika sholat ini tidak sempurna. Artinya di sini tidak disertai dengan tumak ninah. Padahal kita tahu rukun dari sholat diantaranya yaitu harus tumak ninah. Seluruh gerakan dari awal sampai akhir ini semuanya hendaknya atau harus disertai dengan tumak ninah. Maka jika tidak tumak ninah, otomatis pasti sholatnya tidak sah. Kemudian dalam riwayat ini banyak sekali riwayat, apakah itu dari sahabat, apakah itu dari Rasulullah SAW tentang bagaimana perilaku orang yang ngebut sholatnya, dan tentunya ini tidak benar dalam gerakan sholat atau praktek sholatnya. Ini sebuah riwayat dikatakan ya, sahabat Rasulullah SAW yang bernama yaitu Huzaifah. Huzaifah ini melihat orang yang sholatnya ngebut ya. Nah, jadi Huzaifah ini melihat ada salah seorang yang dia ini sholatnya tidak sempurna gerakannya. Nah, lantas setelah selesai kemudian Huzaifah ini menegur orang tersebut ya. Sudah berapa lama Anda sholat semacam ini? Kemudian orang itu menjawab 40 tahun. Huzaifah mengatakan, engkau tidak dihitung sholat selama 40 tahun. Itu artinya sholatnya tidak sah. Ya tentunya di sini gerakannya tidak sempurna,
tidak tumakninah, dan tentunya gerakan ini sangat cepat sekali. Jadi selama 40 tahun dia beribadah ini hanyalah sia-sia karena tidak dihitung sebagai orang yang menunaikan sholat. Lantas apa yang dikatakan oleh Huzaifah? Jika kamu mati dan model salatmu masih seperti ini, maka engkau mati bukan di atas fitrah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, riwayat ini dikutip juga oleh Imam Ahmad. Ya, kisah sahabat Rasulullah yang bernama Huzaifah ini menegur salah seorang yang sholatnya ini tidak benar. Ya, jadi dia sholatnya ini bertentangan dengan fitrah, artinya bertentangan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mati tidak melaksanakan sunnah Rasulullah. Ya, gerakan sholatnya ini tidak disukai oleh Rasulullah, tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Rasulullah ini juga pernah menegur orang yang sholatnya tidak benar. Sholatnya juga super ngebut. Nah, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, ketika masuk masjid, masuklah seorang lalu ia melaksanakan sholat. Setelah itu ia datang dan memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Beliau berkata, ulangilah sholatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Lalu orang itu pun sholat dan kemudian datang memberi salam kepada Nabi. Beliau tetap berkata dengan kata yang sama, ulangilah sholatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Jadi suruh mengulanginya ini adalah sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali mengulangi sholat karena dianggap tidak sempurna, tidak benar, dan tentunya ini sholatnya tidak sah. Nah, kemudian orang yang disuruh oleh Rasulullah mengulangi sholat tadi, dia mengatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melaksanakan sholat sebaik dari itu. Maka ajarilah aku. Rasulullah lantas mengajarinya dan bersabda, jika engkau hendak sholat maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu, lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah sambil berdiri, kemudian sujudlah serta tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk di antara 2 sujud sambil tumakninah, kemudian sujud kembali sambil disertai dengan tumakninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Nah, ini dikutip oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, kisah bagaimana Rasulullah mengajari orang yang tidak benar sholatnya karena dia sholatnya super ngebut sehingga tidak disertai dengan tumakninah. Jadi gerakan tumakninah atau gerakan tenang, gerakan tidak tergesa-gesa. Jadi ada jeda dalam setiap gerakan sholat ini. Seluruh gerakan sholat yang dilakukan mulai dari berdiri, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya. Jadi semuanya harus disertai dengan tumakninah. Maka kalau ada di antara itu yang tidak tumakninah, tidak ada ketenangan gerakannya, tidak ada jeda setiap gerakan sholatnya, maka jelas sholatnya ini tidak sah. Lantas bagaimana dengan fenomena yang banyak di sekitar kita dengan orang yang sholatnya ngebut? Maka di sini perlu kita rinci. Kalau seandainya melaksanakan sholat dengan super ngebut itu memang bisa tumakninah, ya memang benar-benar dia yakin bahwasanya gerakan dengan ngebut itu, dia yakin bahwasanya itu bisa melaksanakan gerakan dengan yang tumakninah, artinya terpenuhi rukun dari sholat, yaitu diantaranya tumakninah, maka tentu sholatnya sah. Namun begitu, walaupun dia sah, tentunya gerakan sholat yang super ngebut ini tidak sempurna. Tentu kita juga mempertimbangkan jamaahnya atau makmumnya, ya, karena yang kita cari adalah kesempurnaan atau sahnya imam dan makmum. Ya, maka kalau misalnya sholatnya ini super ngebut sedangkan makmumnya ini tidak memahaminya, bagaimana agar gerakannya ini yang super ngebut ini juga tetap bisa tumakninah, maka tentu ibadah makmumnya akan sia-sia. Jadi antara imam dan makmum ini sama-sama memahami tentang bagaimana tentang rukun sholat dengan tumakninah yang disertai gerakan ngebut atau super cepat. Jadi di sini antara imam dan makmum
diharapkan sama-sama sholatnya sah. Ya, jadi kasihan sekali kalau imam ini hanya memperturuti kehendak sendiri, keinginan sendiri, sedangkan tidak memahami kondisi makmum ya maksudnya. Apalagi kalau kondisi makmum ini tidak memahami bagaimana tata cara sholat super cepat dengan tetap bisa tumak ninah. Nah ini makanya di antara ulama ini menghukumi sholat yang super cepat ini dihukumi walaupun dia sah misalnya bisa melaksanakan gerakan tumakninah, maka dihukumi sebagai sesuatu yang makruh ya, karena dia potensi untuk tidak tumakninah. Walaupun siapapun yang melaksanakan gerakan sholat ini kalau mengatakan bahwasanya dia sudah bisa tumakninah, ya monggo silahkan saja, silahkan dilanjutkan ya. Tapi kalau seandainya dia tidak tumakninah, maka hendaknya untuk diperbaiki dan dikurangi kecepatan sholatnya. Nah kemudian imbas atau efek dari gerakan sholat yang super cepat ini di beberapa tempat ini tentu akan memberikan stigma yang negatif ya. Stigma negatif seolah-olah orang NU ini semuanya dikiranya dengan cara melaksanakan sholat super cepat ya. Jadi ini yang muncul di permukaan adalah hal-hal atau fenomena yang negatif. Walaupun kita tahu tidak semuanya yang model ngebut seperti itu. Ada banyak pondok-pondok pesantren NU, pondok-pondok pesantren yang di situ diajarkan bagaimana sholat yang santai, tidak tergesa-gesa, juga disertai dengan tumakninah. Bacaan imamnya ini juga fasih, bahkan juga banyak imamnya yang mereka ini adalah para penghafal Al-Quran. Ada banyak pondok-pondok pesantren tersebar di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara yang mereka ini para imamnya ini adalah mereka para hafiz ya, para penghafal Al-Quran. Tentu tidak diragukan lagi bacaan Al-Qurannya, walaupun yang sering tertutupi atau sering muncul ke permukaan ini adalah hal-hal yang negatif yang biasanya yang orang yang melaksanakan sholat super ngebut, super cepat ini biasanya bacaan suratnya atau bacaan ayat Al-Quran ini biasanya tidak fasih, kemudian gerakannya juga tidak sempurna, kemudian gerakannya ini masih perlu diperbaiki, juga bacaannya ini banyak yang tidak tepat dalam membacanya. Kemudian yang dibaca hanya surat-surat pendek itu saja ya, padahal kita tahu untuk di juz amma saja ini ada banyak surat pilihan, sehingga yang karena keterbatasan ilmu, keterbatasan pemahaman, dan karena yang dianggap sudah paling pintar atau paling berilmu di antara jamaah itu adalah bacaan yang sebenarnya belum layak untuk menjadi imam, namun dengan sangat menyedihkan, sehingga yang tampil adalah mereka para imam yang dari segi bacaan tidak fasih, dari gerakan ini tidak tumakninah. Nah, ini imbas atau efek negatifnya dari fenomena orang yang melaksanakan sholat dengan cara ngebut. Walaupun kita yakin bahwasanya ada banyak tempat majelis-majelis untuk pesantren maupun masjid-masjid NU yang tentu bacaannya fasih, tentu bacaannya tidak tergesa-gesa, dan mereka bisa melaksanakan dengan tenang, damai, disertai dengan gerakan yang tumakninah. Jadi hal-hal yang negatif hendaknya untuk tidak perlu kita contoh. Yang sebaik-baik kita jadikan teladan adalah Rasulullah SAW. Jadi sia-sia ketika kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita bacaan sholat, kita ajarkan, mereka suruh menghafal, kemudian gerakan sholat kita ajarkan bagaimana cara gerakan sholat yang benar, namun dengan munculnya fenomena dengan sholat ngebut ini, maka tentu sia-sialah apa yang sudah kita kerjakan, seolah-olah itu dianggap sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sehingga akan mudah ditiru oleh anak-anak kita, akan mudah ditiru oleh orang-orang yang pemahamannya minim. Mereka adalah orang-orang yang awam, seolah-olah dengan sholat yang ngebut seperti itu sebagai patokan atau ukuran dari kebenaran. Maka itu yang harus kita hindarkan. Tentu yang kita kejar ketika kita sholat bukan hanya sekedar yaitu kuantitas, bukan hanya sekedar jumlahnya, banyaknya rakaat sholat. Apa manfaatnya ketika kita melaksanakan sholat dengan banyaknya jumlah rakaat, misalnya 23 namun dikerjakan dengan super ngebut, super cepat, bacaannya tidak fasih, gerakannya tidak sempurna, tentu itu akan sia-sia karena dia tidak tumakninah,
tentu hanya akan mendapatkan lelah semata. Nah, ini tentu akan lebih baik yang jumlah rakaatnya sedikit kalau mereka ini bisa tumaninah dan bacaannya fasih, gerakannya dengan sempurna. Jadi yang kita kejar bukan hanya sekedar jumlahnya atau kuantitasnya, tapi yang kita kejar juga adalah kualitasnya. Ya, jadi yang kita kejar adalah bagaimana sholat kita berkualitas, juga jumlah rakaat kita banyak. Silahkan kalau ingin tetap mempertahankan dengan jumlah 23 rakaat ketika sholat tarawih plus 3 witir, silahkan, namun jangan sampai mengabaikan yaitu kualitasnya. Jangan hanya sekedar banyaknya jumlah rakaat tapi sholatnya belepotan, sholatnya super ngebut ya. Nah, juga bagi saudara-saudara kita yang misalnya mereka melaksanakan dengan jumlah rakaat yang 11 dengan fasih, dengan sempurna, dengan disertai tumaninah, maka itu mudah-mudahan masih tetap bisa dipertahankan. Yang kita kejar adalah kualitasnya, yang kita kejar adalah khusyuknya, bukan semata-mata jumlah banyak rakaatnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Mudah-mudahan bisa menjadi introspeksi kita semuanya, bisa menjadi pelajaran kita semuanya, agar kita bisa sholat lebih baik lagi, sehingga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.